Halo, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang teori bahasa dan masyarakat dan juga teori analisis wacana kritis. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Susianis Prapti, lalu teman saya Maria Sopro Saredo, lalu Maria Gervina Maisha. Yang pertama saya akan membahas tentang teori bahasa dan masyarakat. Teori bahasa dan masyarakat dalam buku Teori Linguistik Pasca Struktural Baryadi berpendapat bahwa salah satu pandangan paradigma fungsional adalah bahasa itu mengemban fungsi sosial, yaitu bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi antar anggota masyarakat. Pandangan tersebut mengandung arti bahasa dan sangat berkaitan dengan masyarakat. Bahasa dalam kaitannya dengan masyarakat termasuk dalam objek kajian sosiolinguistik. Oleh sebab itu, teori bahasa dan masyarakat termasuk ke dalam teori sosiolinguistik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Secara garis besar, bahasa itu adalah alat interaksi antar masyarakat dengan masyarakat lainnya dengan percakapan baik, sopan, santun, maupun tingkah laku yang baik. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup berdampingan pada suatu wilayah tertentu yang terkait dengan sebuah kebudayaan. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang teori bahasa dan masyarakat. Bahasa dan masyarakat saling berkaitan dengan sosiolinguistik atau ilmu tentang bahasa. Sosiolinguistik sendiri sangat berpengaruh dengan hubungan perilaku sosial masyarakat dan penggunaan bahasa. Praptomo Baryadi dalam bukunya yang berjudul Teori Linguistik Pasca Struktural memasuki abad ke-21 berpendapat bahwa kata sosiolinguistik diadaptasi dari kata sosiolinguistik dalam bahasa Inggris. Kata sosiolinguistik merupakan paduan sosio dan linguistik. Sosio berkaitan dengan masyarakat dan juga berhubungan dengan kata sosiologi, ilmu tentang masyarakat, sedangkan linguistik adalah ilmu tentang bahasa. Dengan demikian, sosiolinguistik merupakan ilmu interdisipliner antara sosiologi dan linguistik yang mengkaji bahasa dengan masyarakat. Dalam kutipan itu sangat jelas bahwa bahasa dan masyarakat sangat berkaitan erat dengan teori sosiolinguistik dan menjadi teori yang terpadu atau teori bahasa dan masyarakat masuk ke dalam teori sosiolinguistik. Istilah sosiolinguistik dicetuskan oleh G.E. Fishman dalam bukunya yang berjudul Sociolinguistic: A Brief Introduction pada tahun 1971. Akan tetapi pada karya-karya berikutnya, Fishman menggunakan istilah Sociology of Language atau sosiologi bahasa. Misalnya, dalam bukunya yang berjudul The Sociology of Language, an Interdisciplinary Social Science Approach to Language and Society. Salah satu ciri masyarakat kebudayaan ialah memiliki bahasa sebagai alat komunikasi sosial. Bahasa dalam budaya lahir dan berkembang sesuai orientasi dan mobilitas masyarakatnya. Sebagai masyarakat yang biasa disebut makhluk sosial, maka dari itu bahasa sangat diperlukan sebagai kebutuhan untuk membentuk suatu kelompok masyarakat dengan pemikiran yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sosiolinguistik hadir untuk mengkaji keterkaitan bahasa dengan masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang struktur bahasa dan fungsi bahasa dalam komunikasi antar masyarakat. Ada 4 pandangan teori bahasa dan masyarakat. Wardog mengemukakan ada 4 kemungkinan. Pertama, masyarakat mempengaruhi corak penggunaan bahasa. Dalam hal ini, faktor usia, jenis kelamin, tindak sosial, daerah, asal penuturan berpengaruh dalam menggunakan bahasa. Kedua, struktur bahasa mempengaruhi struktur masyarakat. Lalu yang ketiga, struktur bahasa dan struktur masyarakat itu saling mempengaruhi. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah tidak ada hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dari keempat teori tersebut, linguistik menganut pandangan yang ketiga, yaitu bahasa dan masyarakat itu saling mempengaruhi. Hal tersebut dikarenakan masyarakatlah yang menciptakan dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan bekerja sama untuk membentuk kehidupan bersama. Konsep bahasa dan masyarakat saling mempengaruhi tersebut mengandung 2 hal. Hal yang pertama berkenaan dengan bagaimana bahasa digunakan oleh masyarakat yang disebut sebagai bahasa masyarakat. Dan hal yang kedua berkenaan dengan bagaimana masyarakat menggunakan bahasa yang disebut dengan masyarakat bahasa. Dari konsep tersebut berkembanglah 2 teori dalam linguistik yang disebut teori bahasa masyarakat dan teori masyarakat bahasa.